Tega lo si Chong ini, bawa-bawa anak kandung, seolah-olah dia memperjuangkan anak kandungnya. Lu ngoceh, bilang kata isi rumah lu yang bayar. Yang mana lo bayar? Korek kuping. Hati-hati lo Wak Wen, nanti lo jadi tumbal lo berikutnya. Sudah lah Wak Wen, saranku ya kan Wak Wen. Dibuka bukti 1, 2, 3, 4, mana bukti yang mau lo keluarin, Mendah mana? Mau nggak mau, berbentang transfer lagi Pak 5 juta karena kamu. Membuat anak kena mental, lihat orang pacaran depan anak. Wow. Ya. Halo lagi. Kembali lagi bersama gua Adi Cipta dan Gua Kirafli. seperti biasa kita akan melihat video yang sedang viral. Ada apa aja sih di media sosial? Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe dulu sekarang juga. Jangan lupa untuk like video ini dan tonton sampai habis ya. Karena kali ini Bang Adi ya, kita mau lihat nih, banyak banget netizen yang masih geram dan masih membahas tentang AC 400 juta. Wow, masih ramai di sana ya ternyata ya. Itu betul Bang Adi. Tapi sebelum itu, nah kita kasih sedikit dulu lah tontonan ya dari pihak pendukung SW. Oke, bolehlah kita langsung lihat aja ya. Let's play. Demi lunas utang, tega lo si Chong ini, bawa-bawa anak kandung, seolah-olah dia memperjuangkan anak kandungnya. Ternyata tujuan dia ini hanya satu, yaitu harta. Lah, Harta yang mana? Yaitu rumah itu ketika nanti dilelang, dia berharap itu nggak ada uangnya itu sepeser pun nanti sama anak kandungnya ataupun mantannya. Kalau bisa menutupi utangnya nanti semua itu, oke? Nah, gimana nih menurut kalian nih? Pertama dari awal aja pembukaan seperti biasa, Chong dulu ya. Waduh, Ngeri ya. Dan yang kedua, katanya RO mengusahakan harta. iya katanya rumahnya yang akan dilelang itu ya. Itu. Berusaha untuk dikuasai katanya oleh RO. Gimana menurut kalian ya? Nah, Kita lanjutkan. let's play. Nah, ini ada netizen yang langsung ya memberi counter attack. Waduh, langsung dibalas ya. Langsung dibalas ini ya. Kita lihat nih. Bingung sama inang-inang stres emak-emak stres pengikutnya si Sarkawi sama Cieo tuh. Kalau gonggong tuh bener-bener kayak udah merasa dirinya paling bener. Wow. Pengen gue gatak rasanya tuh nggak? Pengen gue lem tuh congornya. Kayak orbu yang nggak bisa lepas. Kemana itu? Sekarang gue tanya, lu ngata-ngatain Ruben mantan. Iya. Lah Sarkawi aja udah mantan, tapi duitnya mau. Nah. Sok ngata-ngatain cangcong lagi. Nah. Ruben lo katain cangcong. Ruben yang ngeluarin duit ratusan juta sama miliaran buat lu. Gitu. Lu inang-inang stres, kalau tolol, Waduh. jangan kebangetan. Jangan dipiara. Kambing mending lo piara. Waduh. Ada hasil. Nah itu nguntungin Tolol kan? lo piara. Wow. Dan ketawaan lu. Emang laki lu bisa ngasih ratusan juta? Atau mantan laki lu tuh bisa ngasih ratusan juta ke lu? Lu Sarkawi, lu manusia yang gak pernah bersyukur. Nah. Lu ngoceh, bilang kata isi rumah lu yang bayar. Yang mana lo bayar? Korek kuping. Terakhir aja tuh diklarifikasi sama pengacaranya Ruben, AC 400 juta. AC apaan 400 juta? Furniture 3M. Bahkan lu udah tagih sebelum rumah itu jadi. Nah itu. Yang maksa minta renovasi lu kan? Kontraktornya juga bapak lu sendiri. Iya. Yang udah dibayar sama Ruben 10M dengan nyicil. Terus isi rumah mana yang lo bayar? Lo gegonggong kan setelah Ruben stok pembayaran. Pokoknya 75 juta. Pas dibayar sama Ruben 75 juta, lo komplain. Di WA buktinya kok cuma dibayar 75 juta. Lo denger nih para inang-inang stres. Itu Tambah tuh dengerin. mak-mak nenek-nenek apa tuh yang gue panggil nenek-nenek apa inang-inang stres nih. Ngapain orang bilang gak waras lu? Lu yang gak waras. Wah, kan di kantor tuh. Langsung Dan dibalas ya. itu
dan dia juga gak jelasin kan. Yuk, dari pihak Ruben udah mau transfer 75 juta tapi kan dia tolak kan, aneh. Aneh banget tuh, aneh banget. Lanjut kan? Let's play. Wak Wen, kok nggak pernah lihat lagi Wak Wen? Ada apa Wak Wen? Kok usah udah dengarkan kali netizen itu Wak Wen? Orang tuh cuma bercakap aja itu, cuma ngerti aja itu. Lagipun kau lucu Wak Wen. Udah dengarkan kali cakap orang tuh. Iya. Gak usah pala kau terge kali, kau engkos kali. Kau nggak kenal ya sama orang tua, orang tuh nggak kenal ya kau. Orang tuh bacot aja itu, jaring aja kayak ngerti Wak Wen. Jumpa kau nanti minta foto juga orang tuh. Masa gitu aja mental kau? Wow, Mana mental baja kau Wak Wen? Kalau nggak kerja Rudi kan Wak Wen, mau makan apa nanti? Wak CEO kau itu. Kau bilang kau tuh kandung keluarga Wak Wen. Iya. Kasian lo Wak Wen. Selama kau hidup sama Ruben kan hidup kalian mewah kan Wak Wen. Nanti kalau nggak bisa kau kasih kemewahan, kau dijauhi Wak Wen. Hati-hati lo Wak Wen, nanti kau jadi tumbal lo berikutnya. Sudah lah Wak Wen, saranku ya kan Wak Wen. Kau kerja Rudi aja lagi Wak Wen. Kasian Wak Wen. Ya, terus kau dengarkan kali kami. Ya, bila perlu kau tutup kuping kau tutup mata kau selamanya. Maksudnya, kau usah kau tengok gitu Wak Wen. Kenapa Wak Wen? Kok dilarang dari arwah yang di Gunung Kawi? Dilarang ke live kau Wak Wen. Sayang kali lo Wak Wen. Sekarang nih kalau live toko Wak Wen, sehari aja dapat tahu berapa? 500 juta aja dapat lo Wak Wen. Iya. Ya, udah kau balik aja. Ini para netizen ini nggak ada apa-apanya ini semua ini. Lo usah kau dengarkan kali. Kesian nanti Wak mau kondom itu. Kan perlu hidup yang hedon juga gitu loh Wak Wen. Tapi teringatnya, kalian gimana sekarang tinggal? Itu loh Wak CEO itu, CEO utang itu. Gimana dia sekarang tinggal? Masih sama kalian kan? Kami semua netizen ini mendoakan kalian tuh jodoh loh Wak Wen. Serius kami, cocok kalian. Udah lah ya. Nah kan semakin geram netizen juga bro. Waduh. Karena drama-dramanya itu loh, aduh. Ya menurut kalian gimana nih? Lanjutkan. Let's play. Nggak bayar kamu. Mana ada bayar? Nih. Tuh, kamu cuma bayarnya 75 juta kan? Kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Nah. Kata-katanya nih, jelas tuh. kan kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Tuh. Kan pokoknya 75 yang bikin juga dia. Tapi dia nggak mau kalau punya dibayar 75 juta. Aneh kan? Aneh. Nah. Ada hal yang lain, bla 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 bla. Mau nggak mau, berbentam transfer lagi 45 juta karena kamu. Nah kan karena nggak mau ribut tuh transfer juga. Kalau misalnya nggak ada transfer berarti kan yang sudah-sudah jadi ribut tuh. Nah itu, ini akhirnya jadi yang bertanya-tanya kan maunya berapa? Itu loh, masa sih mau lebih dan mau lebih lagi? Kan udah jadi mantan. Lanjutkan. Let's play. Sampaikan kemarin fakta yang mungkin menyakitkan itu bahwa seluruh uang untuk renovasi itu dikeluarkan dan ditransfer oleh Ruben. Dan saya mau nanya, jumlahnya bukan 41, tapi 47. Nambah lagi tuh, nambah lagi jadi 47 bro. Wow. 47 kali transfer mateng ya Allah Ruben. 47 kali. Gila dapet laki kayak Ruben lo hebat ya. Mantul banget ya laki kayak Ruben. Aduh guys. Tuh kan. Kok kau nggak sebut 47 kali transfer tuh kenapa? Kok nggak sebut kontraktor kau itu loh sudah menerima 47 kali. Harusnya kau bilang dong. Kontraktornya ayah aku. Yang transfer emang mantan aku. 47 kali transfer. Ada 250 juta. Kan harusnya kau ngomong dong ke pengikut-pengikutmu. Kenapa kau nggak sampai kau ngomong itu, kan? Kenapa nggak sampai? Hah? Udah kesel banget ya, Mbak Emma juga ya. Kenapa nggak sampai? Makanya nggak dikasih anak. Bersyukur alhamdulillah gua nggak ada anak. Bersyukur alhamdulillah gua nggak ada anak. Nggak ada tanggung jawab dunia akhirat. Ya. Syukur alhamdulillah ya Allah nggak diberikan anak sehingga ringan langkahku nanti. Tidak harus dihisap nanti. Sementara orang yang punya anak zalim sama anaknya. Kan? Membuat anak kehilangan kasih sayang orang tuanya. Iya.
Membuat anak kena mental lihat orang pacaran depan anak. Wow. Ya. Opa. Pukul gua gak punya anak. Wah, jujur ngeri banget ini Mbak Emma ya. Saking Wow. keselnya. Betul. Dan kalau nggak salah ya, setiap Mbak Emma bikin gitu kan lagi live stream ya, kalau nggak salah ya. Dan ya gue yakin betul sih itu pertanyaan dari netizen Iya yang tadi ngebahas tentang menyinggung, ya menurut gue sih itu ya hal yang paling sensitif ya. Wajar anak itu ya. Wajar banget sih kalau Mbak Emma ini seemosi itu. Wajar banget. Tapi ada yang menarik nih di komentar. Yang renovasi RO sampai segitu banyaknya dan jelas kontraktornya maaf, pasti keuntungannya juga banyak. Iya dong. Kemudian ini rumah dipakai pacaran dan kayaknya pacarnya tidur di situ juga. Aku aja sakit hati apalagi RO. Ya kita bisa merasakan kan kalau Wow, yang kebayang punya sih. perasaan gitu kan. Kalau beliau ya nggak tahu ya, kalian komen aja. Kita lanjutkan dah. Let's play. Wenda, lu kan dari dulu gencer tuh ngomong mau buka bukti 1, 2, 3, 4 bukti gitu ya. Terus hilang kesabaran dibuka bukti 1, 2, 3, 4 mana bukti yang mau lu keluarin Wenda mana? Malah keduluan tuh sama pengacaranya RO. Itu semua bukti transferan, semua sampai AC harga 400 juta itu udah dikeluarin buktinya Wenda. Lu masih belum ngeluarin bukti juga Wenda. Malah masih berusaha mengeluarkan air mata dari mata lu Wenda. Gimana tuh Wenda? Ini teh. Lu ngomong isi rumah yang ngisi lu ya. Iya, lu yang ngisi panci mungkin ya. Lu yang beli sarung bantal, lu yang beli gayung pink mungkin iya lu Sarwenda. Iya, barang-barang perintilan itu SW yang beli. Ini sabun Iya, gitu ya. odol ya. Kayak gitu. Sikat gigi gitu lah ya. Juga betul. Ya, gimana tuh SW? Nah, kan. Ini ada komen yang menarik nih. Dia pernah bilang ada bukti dari dokter juga. Maksudnya apa ya? Nah, yang tahu bukti coba apa tulis kolom maksudnya? komentar ya. Terus ada juga nih yang komen di sini. Ada bukti juga waktu SW nonton konser RO semua yang bayarin. Padahal udah pisah sebaik itu loh. Oh, Udah gimana, bisa. benar. Ngasih bukti ya, Iya. nonton konser. Tapi yang bayarinnya RO. Gimana itu? Kok bisa sih? Kalian kalau misalnya sama mantan kalian gitu gak sih? Menurutku sih udah janggal banget ya. Lanjutkan lah. Waduh. Semakin dibuka oleh pengacaranya Koer. Apa-apa aja yang dikeluarkan uang oleh Koer untuk rumah di Cilandak tersebut ya. Iya. Karena kan selama ini digembor-gemborkan bahwa rumah itu yang membayar itu semua untuk pembangunan rumah itu Cici SW dari uang jeripayahnya dan papanya ya. Dan itu semua udah dibuka ya di VT-VT sebelumnya oleh pengacaranya Koer. Dan hari ini ya ada lagi yang dibuka semuanya mengenai isi dalam rumah ya. Dari mulai lift ternyata Koer ada andilnya ya, mengeluarkan uang 504 juta 3 kali pencicilan ya. Sesudah itu AC juga Koer yang bayar 400 juta 3 kali pembayaran ya. Sesudah itu furniture ya, dan furniture ini ditransfer oleh Koer dari sebelum selesai pembangunan rumah itu sampai selesai setotalnya 3 miliar ya, 12 kali dicicil ya. Jadi menurut kalian bagaimana Koer ya kan? Ternyata baik kan? Cuma kan selama ini Koer diam, tidak mau bicara ya. Dan lama-lama akhirnya Bang Minola juga kasihan dong lihat kliennya terlalu dipojokkan terus ya. Sementara Cici SW semakin seenaknya ngomong ya kan gitu loh. Ya wajar lah ya kalau Bang Minola itu membuka, menyingkap apa yang telah dilakukan oleh kliennya ya. Di sini saya cukup gimana ya, simpati juga ya, dan kagum kepada Koer ya. Baik banget dia ya, walaupun dia sudah berpisah ya. Malah tadi ada lagi belum lama ya, Koer ada mentransfer 75 juta ya. Lalu Cici SW membalas WA-nya seperti nada marah ya kan, karena Koer tidak mau masalah ya, ditambah lagi 45 juta ya kan. Baik banget kan Koer, setiap kalau Cici SW mulai meninggi emosinya,
langsung dituruti oleh Koer ini. Jadi baik banget loh Koer ya. Iya loh. Jadi kita doakan Koer supaya tetap sehat, tetap semangat, dan selalu sukacita. Oke, bye-bye. Ya menurut gue ya, RO juga dari dulu menahan emosi itu pasti punya alasan. Ya contohnya kayak gini, sekalinya RO mengeluarkan emosinya, meluapkan emosinya, langsung stuck kan, SW kan ya. Nggak bisa berkutik tuh. Nggak bisa, cuma bisa tangisan yang dibuat-buat begitu. Waduh, lanjutkan lagi dah. Let's play. Yang bener ya, kata netizen, si Endah ini mah sebenarnya musuh utamanya itu adalah jejak digitalnya dia dewek. Perasaan dulu dia pernah ngomong begini deh, aku mah orangnya cinta damai, tidak suka keributan, tidak mau menanggapi omong-omong doang tanpa bukti. Kalau kesabaranku sudah habis, akan kubuka 1, 2, 3, 4. Udah kelar, selesai semua. Lah tahu-tahu nyampe sekarang kan kagak lu buka-buka itu. Wow. Malah Apa dibuka. saking sabarnya, masih sabar atau emang kagak ada buktinya dah? Ada. Ya ampun. Udah gitu. No, sekarang akhirnya yang lu sebut cuma si omong-omong doang tanpa bukti lah, lagi ngeluarin bukti sampai dar-der-dor. Kagak bertele-tele, kagak usah menggiring opini-opini liar yang menjadikan netizen ini bertanda tanya, yang harus kerja keras ngulik-ngulik. Lu mah sama si EO lu sama pengacara lu samaan. Doyannya menggiring opini liar, tujuannya sih pengen playing victim. Tujuannya biar sebelah itu dibenci orang. Lah tahu-tahu yang ada malah senjata makan tuan buat lu sendiri. Sekarang no dari sono dar-der-dor ngeluarin bukti yang dimana ada omongan lu tuh kan, jejak digital juga. Isi perebutan di dalam rumah aku. Nah, dilurusin tuh sama pihak sebelah, bukan ngungkit-ngungkit. Gara-gara kan fans-fans lu itu ya. Sampai ngeri-ngeri banget. Percaya banget gitu sama lu kan. Kalau lu semuanya tuh yang andil dalam harta gonogin tersebut. Kalau si Ono mah kagak ada andilnya begitu. Dibongkar. Nyampe harga AC aja 400 juta. Nah, Gua kagak ngebayangin itu sedingin apa rumah lu, sedingin salju kali ya, udah kayak lagu Epi Tamala. Wajar sih, rumah lu kan segede gaban. Pantas 400 juta. Ampun, rumah gua aja yang timbang rumah versi subsidi, AC 1 biji aja sampai dinginnya udah tetorok-tokan. Udah gitu furnitur harga sampai 3 miliaran. Roman-romannya tiap sudut sampai pada mentereng itu furnitur, ya kan? Belum lagi lip lah, kita mau warga biasa-biasa kayak gini mah kalau misalkan mau naik ini itu tuh di rumah ya pakai tangga bambu. Lah dia mah pakai lip warga nyampe 504 juta. Ya kan? Tuh, yang bayar siapa? Oh no, si mantan. Ya kan? Ampun, Wendah. Bilangin apa sama tim kuasa hukum lu gitu, kagak usah menggiring opini-opini liar kayak kemarin soal DC. Ya kan? Giliran udah dikulik lu sama netizen, lu pada jadi marong-merong. Disangkanya netizen si Ono beginilah begitulah, padahal lu pada yang memancing opini liar. Udah, bye. Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga udah ada istilah yang baru nih. Kan dia yang mulai gitu. Harusnya ya dia yang mengakhiri gitu kan. Tapi memang bener sekarang jadinya berakhir di dia semua. Semuanya sih berakhir di situ sih. Aduh. Kita lanjutkan lagi dah. Let's play. Mau jalan 3 tahun. Di 3 tahun ini gimana kamu mengenal sosok Ruben Onsu? Dia orang yang tanggung jawab, itu udah tanggung jawab, tegas. Pokoknya dia tuh nggak bakal bikin aku ribet. Pokoknya dia aja yang ribet, aku terima beres. Dia selalu minta aku, kamu udah gak usah pusing sama apa. Dia yang pusing, dia yang ribet, jadi semuanya dia yang ngurusin, aku terima beres aja. Dia maunya kayak gitu. Di balik kelucuannya itu dia juga seorang ayah yang tanggung jawab, seorang suami yang baik banget ya. Nah itu jejak digital loh, jelas ya. Terus sekarang malah begitu kan, aneh banget. Ini komentar juga menarik nih. Apa tuh? YouTube dan vlognya seliweran pasti netizen yang nonton tahu lah. Terus musuh Sarkawi adalah jejak digitalnya sendiri. Itu betul banget. Ada juga komen nih, jejak digital SW sangat-sangat jelas, nggak akan bisa hilang. Sekarang ngomongnya sangat pintar memutarbalikan fakta. Padahal faktanya jejak digital sendiri tuh. Susah sih buat ngalah ya. Susah. Lanjutkan. Let's play.
live gue ditontonin, di screen record, terus dipelintir-pelintir. Kalau kasus ini selesai antara Ruben sama Sarwenda, kita nggak akan ngurusin lagi. Kita nggak akan bikin fitnah, kita nggak akan bikin isu, kita nggak akan bikin apapun. Selama rulesnya benar, kita nggak akan mencampuri urusan pribadi. Itu yang akan kita lakukan. Dewan Pembela Ruben bukan membela personal. Nah, itu loh. Menurut gua ya, isu-isunya juga kan sebenarnya dia yang buat sendiri. Kalau misalnya isu-isu hanya dibuat oleh netizen murni, ya bolehlah mereka mau nyinyir atau melintir-melintir menurut gua ya. Tapi kan ini jelas loh. Langsung dari dia ya. Itu. Kali ini kita bacain komentar yang ada di video kemarin. Komentar dari Poco-Poco 1701. Pikiran Wendot, RO itu nurut nggak bakal buka-buka. Akhirnya duar. Makanya mulut kau Wendot jangan mulai. Nah, itu. Dan ini ada komen selanjutnya dari Joni Indra 2588. Sarwenda manusia matre, pemeras ayahnya anak-anak dia. Terlihat kan dari video-video yang kita lihat tadi bersama kan. Menurut kalian gimana tuh? Tulis komentar aja ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye. Klik video di sebelah kiri untuk berita paling baru, atau video di sebelah kanan yang sudah dipilihkan YouTube khusus buat kamu.